Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kembali bersama Yesus kuatku. Sama-sama hari ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum lebih jauh lagi kita menjalani kehidupan di hari ini. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan buat berkat kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami ada karena Tuhan, dan kami mau menikmati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan sebelum kami jauh lebih melangkah di sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, Roh Kudus tolong kami, beri pengertian buat setiap kami, untuk kami juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkaryalah Roh Kudus bagi kami, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini bertemakan jangan mendua hati. Terdapat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 5. Keluaran 20 ayat 5 dikatakan jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Puji Tuhan. Lewat renungan firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Yang dimaksud katanya di sini adalah kalau kita baca dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 4 ayat sebelumnya dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Puji Tuhan. Jadinya yang dimaksudkan di sini adalah Allah lain atau patung buatan tangan manusia yang biasa kita sebut berhala. Mempunyai mulut tidak bisa berkata-kata, mempunyai mata tidak bisa melihat, mempunyai telinga tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tidak dapat mencium, mempunyai tangan tidak bisa meraba, mempunyai kaki tidak dapat berjalan. Itu yang dinamakan berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 24, di situ dikatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam mengikut Tuhan, kita tidak bisa menyembah Tuhan, kita tidak bisa menyembah Allah lain. Tidak ada Allah lain yang kita sembah selain Tuhan Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu-satunya. Karena di luar Yesus tidak ada keselamatan. Jelas dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12. Di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada pada siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi hanya di dalam Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dalam Keluaran pasal 34 ayat 14. Di situ dikatakan sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Kalau dalam terjemahan lain dikatakan Allah yang cemburu dikatakan dia Allah yang tidak mau disamakan dengan apapun. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita mau menyembah hanya kepada Allah saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada masa kini yang dimaksudkan berhala bukan lagi hanya berbentuk patung, keris, pohon-pohon keramat ataupun jimat-jimat,
Akan tetapi hal-hal kehidupan yang begitu menarik perhatian kita lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala. Terobsesi berlebih dengan sesuatu, dengan barang-barang berharga, terobsesi dengan idola, artis, hamba Tuhan, dengan hobi, dengan handphone, dengan game, dengan mobil, dengan karir, sampai-sampai kita makan dan minum dan bernafas untuk hal itu seolah-olah itu Tuhan, itulah berhala. Kita mengejarnya sedemikian rupa seolah-olah lebih dari Tuhan. Bahkan ibadah pun diabaikan karena menganggap Tuhan nomor 2. Bahkan dikatakan keluarga atau pasangan kita lebih daripada Tuhan, kita tidak layak. Matius 10 ayat 37 jelas di situ dikatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tanpa disadari, gejala ini mewabah dalam kehidupan kita. Juga sudah merasuk kepada pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan. Sehingga dalam beribadah kita tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai yang nomor 1. Akan tetapi hal-hal lain yang menjadi prioritas. Ibadah hanya rutinitas, menjalankan doa karena peraturan. Jadi kita melakukannya tanpa kesadaran kita. Yang adalah sesungguhnya kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan Yesus. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerinduan karena kita butuh Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita jangan mendua hati. Dikatakan mendua hati diartikan orang yang bimbang, ragu-ragu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jelas dalam Yakobus 1 ayat 8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Berhala di zaman modern ini lebih berbahaya dan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Itu sebabnya kita harus lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan hari ini. Puji Tuhan. Menjadi ayat perenungan terakhir di hari ini. Ulangan 11 ayat 13 sampai 16. Ulangan 11 ayat 13 sampai 16 dikatakan, jikalau kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padamu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Amin, puji Tuhan. Haleluya. Kiranya kita mau tetap semangat di dalam Tuhan, tetap setia sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat renungan pagi hari ini. Kiranya Engkau terus berkarya bagi kehidupan kami, dan kami mau tetap menyembah Engkau. Hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama kekal selama-lamanya. Menyerahkan kehidupan hari ini ke dalam kasih kemurahan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan lakukan, kiranya penyertaan Tuhan memberkati kami. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus, aku kuat.